Tidak semua cerita mantan penghuni kerangkeng mantan bupati nonaktif bernada sama. Salah satu mantan penghuni kerangkeng mengisahkan situasi yang berbeda. Bahkan menurut informasi ini, tidak ada penyuluhan soal bahaya narkotika selama dirinya menjadi penghuni sel. Kami pun mencoba menemui orang yang pernah mendiami kerangkeng besi di sekitar lahan sawit milik terbit rencana perangin-angin. Tak mudah untuk menemui sang korban. Kami pun harus menemui dirinya pada malam hari demi keamanan dirinya. Ya, saat ini saya akan mencoba untuk menemui salah satu pihak yang sempat menjadi warga binaan dalam tanda kutip untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kisah dan juga cerita selama yang bersangkutan ini tinggal di dalam penjara yang ada di dalam rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kita akan coba tentang faktanya. Tidak hanya itu, tempat bertemu sang korban pun sengaja kami rahasiakan. Kepada kami, Suprapto, bukan nama sebenarnya, menceritakan kisah pilunya selama berada di dalam jeruji besi. Sudah bersama saya saat ini Bang Suprapto. Iya, Bu. Saya harus menyamarkan nama yang bersangkutan untuk kenyamanan dari narasumber saya malam hari ini. Jadi Bang Suprapto ini, pemirsa, merupakan salah satu warga binaan dalam tanda kutip yang sempat tinggal di dalam penjara yang ada di rumah dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Bang Suprapto, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Bang Suprapto ini sempat tinggal di penjara milik Bupati Langkat nonaktif. Betul itu? Saya masuk tanggal 6 bulan 6 itu yang masuk pertama, Bu. Oke. Nah, Bang, ini kan Bang Suprapto sudah 2 kali masuk sana ya? Iya, Bu. Untuk yang pertama itu yang di tahun 2021 di bulan Juni ya, Iya, Bu. itu kasus apa ya Bang ya, kok boleh tahu? Kalau itu kasus narkoba, Bu. Oh, yang pertama itu kasus narkoba. Iya, Bu. Ketika ada di tempat itu, di jeruji besi ya Bang ya, Bang Suprapto sempat tidak mendapatkan penyuluhan soal narkotika misalnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada sama sekali? Tidak ada, Bu. Pemeriksaan kesehatan, Itu belum tentu sama sekali 2 minggu pun belum tentu datang ke situ, Bu. itu dicek urinnya dulu nggak? Tidak, Bu. Loh, tidak? Tidak sama sekali. Oke, nah setelah itu berhasil keluar itu gimana akhirnya? Memang karena diperbolehkan keluar dari pihak sana atau gimana? Tidak, Bu. Karena saya itu dari tahun 2021 itu, Bu, saya hanya melarikan diri, Bu. Oke, nah masih ingat nggak Bang, pertama kali masuk ke sana tuh prosesnya gimana? Kalau awal masuk dari pertama, Bu, saya itu yang pertama itu habis saya dipukul juga itu, Bu. Sama? Sama yang kalapas itu, Bu. Berapa kali Anda mengalami hal seperti itu? Kalau itu, ya kalau dibilang saya dipukuli ada 10 kali di dalam kereng itu. Itu kemudian itu dia tunggu setelah 2 minggu, kalau udah sembuh dalam kerangkeng itu, Bu, baru bisa kerja, Bu. Jadi yang Anda alami ketika di sana bagaimana? Maksudnya ketika Anda juga bekerja di sana? Saya bekerja di situ, Bu. Sebagai? Pertama saya melakukan itu mekan MTC namanya, Bu, maintenance tenaga kerja gitu, Bu. Bagian ngelas, Bu. Oke, itu apa di perusahaan, kan di sana kan kalau tidak salah ada perusahaan sawit begitu ya? Iya, Bu. Di situ? Iya, Bu. Perusahaan namanya PT DRP, Bu. Oke. Terus berapa lama bekerja di sana? Saya bekerja di situ hanya bersekitar ada 9 bulan gitu, Bu. Itu dalam digaji, hal yang dalam digaji itu tidak ada, Bu. Hanya diperbudak cuma di situ kerja. Oke. Dan itu jam kerja itu kalau kita urutin misalnya seminggu ya, berapa kali melakukan pekerjaan seperti itu? Ya, kalau itu setiap hari, Bu, nggak ada liburnya, Bu. Setiap hari? Senin sampai Minggu? Iya, Bu. Oke, tapi jamnya sama juga atau beda-beda? Beda, Bu. Beda-beda? Iya, Bu. Oke, tapi paling malam atau paling lama tuh pernah dari setengah 7 pagi sampai besoknya setengah 6 pagi? Ya, kadang saya alami pulang jam 12, nggak menentu saya pulang kerja gitu, Bu. Selain itu apa lagi yang Anda alami ketika ada di sana? Saya itu ya
dipukul oleh yang jaga itu Bu, yang dari shift dia yang jaga itu Bu. Saya ditidurin suruh buka celana, dan saya ditidurkan di tidur pokok jelatang Bu, warna hijau, yang bagian luka di badan saya Bu. Apalagi terus? Habis itu saya ditunjang gitu Bu oleh yang jaga itu Bu, disepak gitu Bu dada saya Bu. Habis itu kemudian ini saya pun diapain tuh Bu, pakai apa gitu Bu, pakai ujung sapu itu Bu, patah Bu. Yang kedua kalinya saya itu 2 kali saya ditunjang, dan sekali itu dia ambil lateng dibakar dengan alat kelamin saya Bu. Kekerasan yang didapatkan Suprapto tidak berhenti pada cambukan di badannya. Namun ia pun mendapatkan tindak kekerasan yang dianggapnya sudah melampaui batas. Tak berhenti sampai di situ. Tindak kekerasan yang dialami Suprapto membuat dirinya mengambil keputusan untuk melarikan diri. Tampaknya usaha tersebut hanya sia-sia belaka. Suprapto pun kembali ditangkap oleh orang-orang yang menjaga kerangkeng tersebut. Kisah pilu penangkapan Suprapto pun kembali diceritakan kepada tim Fakta. Bang, tadi setelah dijemput lagi sama petugas, terus abang ngalamin apa lagi Bang? Luka Bu, diantem saya Bu, ditarik baju saya Bu. Habis itu saya dipegang Bu, saya udah melawan gitu Bu, nggak sempat melarikan diri gitu Bu. Oke. Nah setelah itu berhasil tuh masuk ke mobil. Iya Bu. Terus dibawa kemana? Dibawa ke rumah bupati Bu. Di ke penjara itu lagi. Oke, setelah sampai sana apa yang Anda alami? Sampai di sana juga saya diselang juga Bu, sekali Bu. Habis itu sudah, Diselang? ya Bu, Selang apa Pak? selang dorsemir gitu Bu. Selang dorsemir itu diapakan ke Anda? Dipukul, dilibas ke badan Bu. Dilibas ke badan? Siapa yang melakukan itu? Orang situ Bu, saya tidak tahu namanya gitu. Udah setengah mati saya Bu. Oke, terus itu juga terjadi ke semuanya? Iya Bu, Oke, alasan Anda dipukul itu apa? karena saya melarikan diri kemarin Bu. Bang, tadi Anda sempat menyebutkan ya, sempat berusaha untuk kabur waktu itu. Nah, itu setelah sampai ke rumah keluarga Bang Suprapto, terus gimana ceritanya? Kau kenapa kok bisa lari, kata mama. Saya tidak sanggup Mak, saya bilang gitu Bu. Anda ceritakan semua ke orang tua waktu itu ya? Apa yang Anda sampaikan ke orang tua Bang? Nggak sanggupnya kenapa? Karena saya dipukul di situ Mak. Karena saya tidak sanggup karena dipukuli Mak. Dengan hasil kerja saya ini nggak sesuai Mak. Karena saya dipukul itu saya tidak melakukan kesalahan. Saya sudah kerja, bisa juga saya kena Bu gitu Bu. Ada orang lari, senior saya yang kena Bu gitu Bu. Terus apa respon orang tua Bang Suprapto waktu itu? Sedih dia Bu. Nangis dia ngelihat badan saya Bu.